memenuhi syarat-syarat dari zakat. Karena zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, jadi siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan yaitu wasyaraitu wujubiha sitatu asya'a. Syarat-syarat zakat ada 6. Yang pertama al-islamu, beragama Islam. Yang kedua wal hurriyatu, merdeka atau bukan budak. Wal milku tamu, kepemilikan total, yang berarti harta yang kita miliki itu bukan hutang. Wan nisabu, mencapai nisab. Wal haulu, mencapai haul atau 1 tahun. Dan yang terakhir wasaumu, yaitu puasa. Zakat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal sendiri bisa dibayar kapan saja tanpa ada rentang waktu. Nah, sedangkan zakat fitrah dibayar saat bulan Ramadan. Zakat mal sendiri memiliki kadar yaitu 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki dan mencapai nisab serta haul. Berikut merupakan penjelasan mengenai zakat. Apa saja sih harta yang wajib dizakati? Menurut kitab Kifayatul Ahyar, yang harus dizakati, menurut kitab Kifayatul Ahyar ada 5 yang harus dizakati, yaitu tajibuz zakatu, wajib zakat fi khamsati asya'a, dalam 5 hal. Yang pertama itu al-mawashi, yaitu binatang ternak. Lalu wal asmani, nilai tukar barang. Wazurumi, tanaman. Wasimari, buah-buahan. Dan yang terakhir wa'urudi tijarah, dan barang dagangan. Itu adalah barang yang harus dizakati dalam zakat mal. Nisab hewan ternak ada 3. Al-awwalun ibili, asani, baqaratun, asadis, gonamun. Di sini ada bagan nisab zakat unta. Nah, yang pertama untuk nisab zakat unta, untuk 5 ekor unta kadar zakatnya 1 ekor domba. Untuk 10 ekor unta kadar zakatnya 2 ekor domba. Untuk 15 ekor unta kadar zakatnya 3 ekor domba. Untuk 20 ekor unta kadar zakatnya 4 ekor domba. 25 ekor unta kadar zakatnya 1 anak unta betina yang telah berumur 1 tahun. 36 ekor unta kadar zakatnya 1 anak unta betina yang telah berumur 2 tahun. 46 ekor unta kadar zakatnya 1 unta betina yang telah berumur 3 tahun. 61 ekor unta kadar zakatnya 1 unta betina yang telah berumur 4 tahun. Yang kedua ada bagan nisab zakat sapi. Yang pertama itu 30 ekor sapi kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina yang telah berumur 1 tahun. 40 ekor sapi kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina yang telah berumur 2 tahun. Nah, untuk yang terakhir ada nisab zakat domba. Nah, untuk nisab zakat domba yaitu 40 ekor domba kadar zakatnya 1 ekor jazah dari domba atau 1 ekor saniyah dari kambing. Nah, yang kedua ada 121 ekor domba kadar zakatnya 2 ekor domba. 201 ekor domba kadar zakatnya 3 ekor domba. Pada setiap 100 ekor domba maka kadar zakatnya 1 domba. Nah, dalam penggabungan ternak ini terdapat 7 syarat. Yang pertama, apabila kandangnya 1. Yang kedua, tempat pengembalanya 1. Yang ketiga, pengembalanya 1. Yang keempat, penjantannya 1.
Yang kelima, tempat minumnya 1. Yang keenam, pemerah susunya 1. Yang ketujuh, tempat pemerahnya 1. Penggabungan ternak. Wal kholitoni yuzakiyani zakata wahidi disyaraito sab'atin. Nah, dalam penggabungan ternak juga terdapat caranya. Yang pertama, hitung nilai setiap jenis ternak. Yang kedua, jumlahkan nilai semua jenis ternak. Yang ketiga, jika nilai total mencapai nisab, maka zakat wajib dikeluarkan. Yang keempat, zakat yang dikeluarkan dihitung berdasarkan nilai total. Nisab barang dagangan menurut kitab Kifayatul Akhyar yaitu watuqawamu urudu atijarati inda akhiri al-hawli bimas'uliyat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul ushur. Cara nisab barang dagangan menurut kitab Kifayatul Akhyar yaitu watuqawamu urudu atijarati inda akhiri al-hawli bimas'uliyat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul ushri, yaitu barang dagangan ditaksir di akhir haul dengan harga jualnya dan dikeluarkan dari hal itu 2,5%. Beberapa poin penting terkait nisab barang dagangan yaitu yang pertama ada penentuan nisab. Nilai nisab zakat perdagangan diukur dengan harga emas murni yang berlaku pada saat perhitungan zakat. Yang kedua, perhitungan haul, yaitu masa kepemilikan harta selama 1 tahun penuh 354 hari sejak mencapai nisab. Yang ketiga yaitu barang yang dizakati. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan atas semua harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan termasuk uang tunai, piutang, persediaan barang dagangan, dan aset usaha lainnya. Poin nisab emas. Zakat emas merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki emas atau perak mencapai nisab tertentu untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat mal dan memiliki peran penting dalam menyucikan harta dan membantu fakir miskin. Adapun syarat-syarat wajib yang perlu kita ketahui dalam zakat emas itu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga merdeka, yang keempat mencapai nisab, yang kelima milik penuh, dan yang terakhir bebas dari hutang. Adapun nisab zakat emas yaitu 85 gram emas murni. Emas murni adalah emas yang kadarnya 100%. Jika emas yang Anda miliki kadar di bawah 100%, maka Anda perlu menghitung kadar emasnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah mencapai nisab. Nah, kadar zakat emas itu 2,5% dari nilai emas yang Anda miliki. Poin nisab hasil bumi. Zakat hasil bumi atau zakat pertanian adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki hasil panen tertentu yang mencapai nisab atau batas minimal untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam dan memiliki peran penting untuk menyucikan harta dan membantu fakir miskin. Nisab zakat hasil bumi adalah 652,8 kg gabah atau setara dengan 520 kg makanan pokok lainnya. Contohnya makanan pokok lainnya itu termasuk beras, jagung, gandum, dan ubi jalar. Nisab zakat hasil bumi hanya berlaku untuk hasil panen yang ditanam langsung di tanah. Hasil panen yang diperoleh dari perdagangan itu seperti membeli padi dan kemudian menjualnya sebagai beras dan tidak termasuk dalam zakat hasil bumi. Jika hasil panen tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman, maka nisab harus dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tanaman. Jika hasil panen masih dalam bentuk yang tidak dapat diukur dengan takaran, misalnya buah-buahan, maka nisabnya dapat disertakan dengan nilai
653 kg hasil bumi yang berharga seperti padi atau gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri. Zakat fitrah yang wajib bisalah sati asya'i dengan 3 hal. Bisalah satil asya'a dengan 3 hal. Al-Islamu yang awal Islam. Terus yang kedua wa ghurubus syamsi dan terbenamnya matahari. Terus yang ketiga min akhiri yaumin min Ramadan, di hari yang terakhir di bulan Ramadan. Syarat zakat fitrah yaitu ada 3. Yang pertama muslim, yang kedua terbenamnya matahari, terus yang ketiga kelapangannya rezeki. Terus yang berhak untuk menerima zakat fitri watudfa'u zakatu, zakat diberikan ilal asnafi, kepada 8 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisamaniyatil ladzi dzakarahumullah taala fi kitabihi, di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an, biqaulihi, dengan daunya Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Al-ayah. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, budak yang berhutang, yang di jalan Allah, dan yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Atau kepada au ila man yujadu minhum, atau kepada orang yang didapati dari mereka. Terima kasih. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada al-ghaniyu bimalin aw kasabin, yaitu orang kaya dengan harta atau dengan kerjanya. Yang kedua itu ada wal abdu, yaitu budak. Kenapa budak tidak mendapatkan zakat? Karena kehidupan seorang budak itu ditanggung oleh tuannya. Dan pada zaman dahulu, kalau orang mempunyai sebuah budak, berarti dia adalah orang yang mampu atau orang yang kaya. Yang ketiga ada wabanu Hasim wabanul Muthalib, yaitu Bani Hasim dan Bani Muthalib, atau lebih ringkasnya keluarga Nabi. Dan kenapa keluarga Nabi yaitu tidak mendapatkan zakat? Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan atau menceritakan bahwasannya di situ ada Sayyid Hasan yang sedang memakan kurma dari hasil pemberian zakat, dan Nabi berbicara bahwasannya Sayyidina Hasan itu harus memuntahkan kurma tersebut, dan Nabi menyatakan bahwa keluarganya itu tidak boleh menerima dari zakat. Yang keempat ada al-fuqara'i awil miskin, yaitu fakir atau miskin. Dan yang kelima yaitu wal kafiru, yaitu orang-orang kafir. Dan juga materi selanjutnya yaitu tentang sedekah tatawu. Sedekah tatawu adalah sedekah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti hari Jumat, pada bulan Ramadan, dan hari raya. Dan hukumnya sedekah tatawu ini adalah sunnah. Dan ada beberapa contoh yang dicontohkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu yang pertama adalah memberi makan orang yang sedang dalam keadaan kelaparan.
Yang kedua yaitu memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan.